Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini nih, kita mau bedah buku The First Minute-nya Chris Fanning. Iya, ini menarik banget ya. Fokusnya kan soal gimana memulai percakapan kerja biar efektif gitu, langsung ke intinya. Betul, kita sering ngerasa udah jelas nih mau ngomong apa, tapi lawan bicara kita belum tentu nangkep kan. Nah, itu dia masalahnya. Akibatnya, ya buang-buang waktu. Ada data Siemens itu loh yang Anda kasih. Oh iya, yang soal klarifikasi itu ya. Mm-mm. Perusahaan bisa kehilangan 17 jam seminggu. Cuma buat mastiin ulang maksudnya apa. Gila nggak sih? Banyak banget ya. Makanya penting banget ini, menit pertama itu krusial. Oke, mari kita kupas tuntas gimana caranya biar menit pertama itu nggak sia-sia. Sip. Jadi kuncinya ada di 15 detik pertama, Fanning nyebutnya pembingkaian atau framing. Framing oke, 15 detik ya. Cukup nggak tuh? Cukup kok kalau kita fokus. Ini buat hindarin jebakan kayak, kurang konteks atau tujuannya nggak jelas. Ah, iya ya. Sering tuh kejadian. Ada 3 elemen penting di sini. Konteks, niat, sama pesan kunci. Ini fondasinya biar nggak ngalor ngidul. Oke, satu-satu ya. Konteks. Berarti ini soal apa gitu ya? Topiknya? Betul. Misalnya, ini soal proyek LT10 gitu. Jelas. Paham. Terus niat. Nah, ini kayaknya yang sering miss. Iya banget. Niat itu kita mau lawan bicara ngapain sama info ini? Apa cuma FYI aja? Atau, saya butuh bantuan Anda, gitu ya? Harus eksplisit. Harus. Biar nggak kayak contoh Emma sama Daniel itu kan, bingung dua-duanya. Buang waktu. Benar banget. Jadi konteks, niat, terus yang ketiga? Pesan kunci, intinya lah, apa sih yang paling penting buat disampaikan? Mirip prinsip bluff. Bluff. Oh, bottom line upfront ya. Sampaikan intinya di depan, kayak mekanik. Langsung kasih tahu total biaya sama estimasi waktu. Detailnya belakangan. Oke. Jadi kalau contoh proyek LT10 tadi, pesan kuncinya mungkin kita bakal telat dari deadline, gitu. Bisa jadi, sampaikan aja langsung di awal. Jadi 3 itu, konteks, niat, pesan kunci. Gabungin dalam 1-2 kalimat pendek. Sip, itu tadi framing di 15 detik pertama. Nah, kalau topiknya agak rumit gimana? Yang butuh penjelasan lebih? Nah, masuk ke 45 detik berikutnya. Pakai yang namanya ringkasan terstruktur. Metodenya GPS. GPS, bukan navigasi kan ini? Haha, bukan. Ini singkatan. Goal, tujuan, problem, masalah, solution, solusi. Oke, GPS. Goal, Problem, Solution. Gimana tuh cara pakainya? Jadi, kita jelaskan secara ringkas. Tujuan kita apa sih yang mau dicapai bareng? Oke, tujuannya? Terus masalah spesifiknya apa? Apa yang ngehalangin tujuan itu? Hambatannya ya. Dan terakhir, solusi. Langkah selanjutnya apa? Atau usulan awalnya gimana? Jadi fokusnya ke solusi ya, bukan cuma ngeluhin masalahnya. Persis. Ini ampuh loh, bahkan buat topik kompleks kayak biaya stasiun luar angkasa itu. Buat orang awam pun bisa ngerti intinya cepat pakai GPS. Wah, menarik. Tapi, gimana kalau kita belum kepikiran solusinya pas mulai ngomong? Kan sering tuh. Pertanyaan bagus. Nggak masalah kok. Solusi di GPS itu nggak harus jawaban final. Oh ya? Terus gimana? Solusinya bisa aja berupa ajakan. Misalnya, nah saya butuh bantuan Anda nih buat cari solusi masalah ini. Oke, jadi ngajak mikir bareng ya? Atau lebih bagus lagi, kasih beberapa ide awal. Saya kepikiran A atau B. Gimana menurut Anda? Itu nunjukin inisiatif. Sip, masuk akal. Jadi nggak harus punya jawaban akhir ya, yang penting arahnya jelas. Betul. Oke, jadi udah ada framing 15 detik, terus GPS 45 detik kalau perlu. Ada lagi nggak tips buat menit pertama ini? Ada 2 lagi nih, cepet aja. Pertama, pengecekan waktu. Ah, ini penting soal waktu. Iya, jangan bilang minta waktu sebentar kalau kira-kira butuh 5 menit. Jujur aja. Jadi langsung bilang, perlu sekitar 5 menit nih, bisa nggak sekarang? Gitu. Nah, iya. Itu lebih menghargai waktu orang lain. Setuju. Terus yang kedua? Titik validasi. Setelah kita kasih ringkasan singkat, pastiin kita ngomong ke orang yang tepat. Maksudnya? Ya, tanya aja. Apakah Anda orang yang pas buat bahas ini? Atau ini waktu yang baik buat diskusi? Oh, jadi konfirmasi dulu ya, biar nggak salah orang atau salah waktu. Benar. Ini nunjukin respect juga. Oh iya, tips ini berlaku juga buat email atau undangan meeting loh. Gimana tuh di email? Taruh aja konteks sama niatnya di subjek email.
Jadi penerima langsung tahu ini soal apa dan perlu diapain. Wah, praktis banget ya. Oke, jadi kalau dirangkumnya, menit pertama itu kuncinya di struktur ya. Ya, struktur yang disengaja. Mulai dari framing cepat, konteks, niat, pesan kunci. Terus kalau perlu lanjut GPS, tujuan, masalah, solusi. Ditambah pengecekan waktu sama titik validasi. Tujuannya biar komunikasi lebih singkat, jelas, nggak muter-muter, dan efektif pastinya. Hemat waktu semua pihak. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirin, ada nggak percakapan kerja penting dalam waktu dekat? Pasti ada aja sih ya. Coba rancang ulang menit pertamanya pakai kerangka tadi. Pakai framing, mungkin lanjut GPS. Gimana caranya biar hasilnya lebih oke? Wah, tantangan menarik nih buat dicoba langsung. Oke, selamat mencoba ya buat Anda semua.